Parahnya Amarzoni ditangkap di dalam rutan alias pada saat ia menjalani masa tahanan dalam kasus yang sama. Itu sebabnya publik gelisah mengetahui keterlibatan Amarzoni. Aditya Zoni, adik Amarzoni, tak tinggal diam. Melalui media sosial, ia membantah jika kakaknya salah satu pengedar narkotika di dalam LP. Hai, good morning moms. Balik lagi sama Bang Robi. Kalau sudah ada aku, artinya aku siap nge-spill cerita selebriti kita yang paling hot, viral, dan update hanya di obrolan seputar selebriti. Moms ya, ini lagi gibahan banget, yang lagi happening banget nih di seputar selebriti kita. Semuanya ngomongin pernikahan dari Amanda Manopo dan juga Kenny Austin. Wah, kita sih semuanya ikut senang ya Mam ya. Tapi tetap aja ada gitu ya selentingan dari pernikahan mereka. Kayak tadi tuh, netizen heboh loh nyari ini namanya Luna Maya sama Arya Saloka. Ya gimana dong kalau misalkan mereka berdua nggak diundang? Masa kucuk dateng kan nggak gitu. Mereka tetap happy kok walaupun nggak diundang. Kayak aku happy banget nggak diundang sama Manda. Manda tega banget sih Manda nggak ngundang aku Manda. Tapi ya udah netizen, kita fokus kepada kebahagiaan kedua mempelai. Kecuali nih kalau misalkan ada teman yang berduka, nah baru dah tuh nggak perlu diundang juga harus kita datengin, ya nggak sih ya? Seperti tadi tuh teman-teman artis yang datang di momen berdukanya Mami Olla Ramlan yang baru aja kehilangan mama tercintanya. Aduh sedih banget pasti ya. Kayak aku tadi dengan beberapa teman kita sempat menemani Mami di kamarnya Mami. Kita kasih support buat Mami walaupun Mami masih ya terbaring lemah lunglai lah di kasurnya. Kita pokoknya berikan yang terbaik buat Mami, doa dan semoga yang pasti almarhumah bisa diterima di sisi Allah, di sisi terbaik Allah ya. Amin. Selanjutnya, pemirsa ada yang mencoba klarifikasi nih setelah videonya viral, bikin netizen ikutan emosi. Akhirnya Ari Lasso menjawab tudingan sebagai cowok-cowok red flag. Ya nggak cuma Ari Lasso aja nih, konon kakak Dirli juga tetap kok ngebelain Mas Ari ya. Kalau udah cinta ya beda ya pemirsa, susah gitu. Pokoknya mau pro kek, mau kontra deh, mereka berdua tetap saling cinta, saling support lah pokoknya. Nah klarifikasi Ari Lasso ini akan dirangkai juga dengan pupusnya rencana pernikahan dari Dr. Camelia dengan Amarzoni. Kok bisa sih pupus? Emang dari masalah apa nih ya Pak yang kemarin gara-gara jadi katanya sih pengedar juga di dalam sel? Yaudah langsung aja kita lihat yang satu ini dia. Habisin aja tinggal gege. Say. Ingat ya? Iya. Dari semula. Mana aku tahu, kamu tuh gak ngerti musik. Efek netizen begitu nyata. Ari Lasso yang dikenal sosok asyik, lucu, dan sangat family man mendadak berubah drastis. Dicap pria kasar, pria beratitude rendah, hingga dilabeli pria red flag. Gegara sikapnya pada sang kekasih, Dirli Joshua. Namun usai heboh dan banjir cacian, Ari segera mencoba meminta maaf dan mengklarifikasi apa yang terjadi. Dirli pun buru-buru membela pria pujaannya. Sampai-sampai ayat-ayat suci pun diusung untuk kian meyakinkan publik. Namun apakah publik langsung percaya? Jawabannya tidak. Masyarakat dan terutama netizen justru yakin unggahan Ari maupun Dirli hanya siasat, hanya upaya meredam hujatan untuk Ari Lasso. Buktinya netizen malah ramai-ramai meminta Dirli untuk tinggalkan Ari. Cinta memang aneh, cinta memang buta. Dan sepertinya Dirli memang sudah secinta dan sebuta itu pada Ari Lasso. Katanya makin deras Ari dihujat, makin kuat pula Dirli membela. Bukan aku yang upload orang. Ya nggak apa-apa sih. Saya selalu serius dalam hidup. Teranyar, Dirli kembali memamerkan betapa Ari Lasso sangat menyayanginya. Bangga dengan menu makan siang sehat buatannya, hingga bahagia dengan lukisan hadiah darinya. Sebelum berangkat, pondasi diperkuat. Ini kacang panjang, tumis dengan salmon. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing
Tragis, impian Amarzoni menggapai kebebasan dalam beberapa bulan batal terlaksana. Ia bahkan dipastikan tak akan bisa menghirup udara kebebasan usai kabar jika ia lebih baik dihukum mati, usai disebut-sebut menjadi bagian dari lingkaran pengedar narkotika sehingga hukumannya akan semakin berat. Pihak Kejaksaan Negeri yang ditemui di sela pemindahan penahanan Amarzoni dari Rutan Salemba ke Rutan Cipinang membenarkan jika Amarzoni diduga terlibat dalam peredaran barang haram itu. Tersangka MAA alias Aset yang merupakan mantan artis atau public figure diketahui terlibat peredaran narkotika dari dalam rutan kelas 1 Jakarta Pusat berupa narkotika jenis sabu dan tembakau sintetis. Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka memperoleh narkotika jenis sabu dan tembakau sintetis dari tersangka MAA alias Aset yang mendapatkan narkotika tersebut dari seseorang yang berada di luar rutan kelas 1 Jakarta Pusat. Pemindahan Amarzoni seolah makin menegaskan status keterlibatan atas peredaran narkotika di Indonesia. Parahnya Amarzoni ditangkap di dalam rutan alias pada saat ia menjalani masa tahanan dalam kasus yang sama. Itu sebabnya publik gelisah mengetahui keterlibatan Amarzoni. Aditya Zoni, adik Amarzoni, tak tinggal diam. Melalui media sosial ia membantah jika kakaknya salah satu pengedar narkotika di dalam LP. Dan sebagai adiknya Bang Amar, yang tahu seluruh kehidupannya Bang Amar dari kecil sampai sekarang, saya yakin abang saya tidak seperti apa yang dituduhkan oleh media. Abang saya adalah pribadi yang baik. Walaupun banyak sekali coba-cobaan yang menghampiri keluarga saya, ya teman-teman tahu sendirilah, banyak sekali cobaan yang sudah menghampiri keluarga saya. Dan saya di sini akan terus support abang saya, apapun yang terjadi. Sebenarnya jujur aja kita secara subjektif sebenarnya prihatin juga ya. Amar ini diproses yang keempat kalinya. Dan memang info Januari kemungkinan tersangka MAA atau Aset ini menjalani PP akan keluar gitu. Dan ternyata yang bersangkutan MAA alias Aset ini tersangkut lagi permasalahan. Nah itu dia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatan ini. Penangkapan untuk keempat kalinya membuat Amarzoni makin ditinggalkan sahabat. Amarzoni bahkan dikabarkan mampu membuat Dokter Camelia bersedih hati. Padahal dokter gigi itu sempat berujar bangga menyaksikan perubahan pada diri Amarzoni yang semakin membaik. Bukan hanya itu, Camelia mengaku belum lama menemui Amarzoni dengan senyum bangga serta rasa percaya diri, mengungkapkan bahwa Amarzoni akan menemui anak dan keluarganya jika bebas kelak. Kemudian Camelia yang mengaku sudah jadian dengan Amarzoni mengaku siap menikah jika memang berjodoh. Udah jauh banget lebih baik dari sebelum-sebelumnya, yang sekarang tuh jauh lebih baik banget. Karena bukan saya yang komentarin, jadi setiap saya jenguk Bang Amar, nggak cuma 1-2 orang yang mampir ke meja saya untuk bilang, Dokter Amar jauh lebih baik loh dok sekarang gitu. Ngumpulnya juga sama kita-kita. Banyak lah yang harus dipikirin selain itu dulu gitu. Karena aku bilang lagi-lagi pulang dia harus cari uang, terus harus ketemu sama anak-anaknya dulu. Itu yang penting loh, anak-anak loh. Anak-anak tuh harus dia temuin, itu pertama kali dia bebas. Itu yang aku suruh. Pokoknya harus temuin anak-anaknya dulu. Selesai itu barulah ngomongin kita berdua. Jika benar Amarzoni terlibat peredaran narkotika dan ditangkap untuk keempat kalinya, tentu saja patut dipertanyakan, benarkah selama ditahan ia benar-benar berubah atau memang ia sudah putus asa? Bukan tak mungkin artis series ini merasa tak ingin bebas dan menyaksikan serta menemukan fakta jika mantan istrinya Irish Bella sudah bahagia bersama Halbi Sabri. Perhatikan saja, Irish Bella yang kini semakin menikmati hidupnya, semakin disayang oleh keluarga suami. Bahkan ia sudah semakin dekat dengan anak-anak dari Halbi Sabri, layaknya ibu dan anak dan jalan bareng. Telah menjawab doaku. Pemirsa, kabar bahagia tengah dirasakan pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Keduanya mengumumkan kalau mereka bakal dikaruniai anak ketiga. Momen spesial itu dibagikan melalui sebuah video di akun Instagram pribadi mereka.
Lewat video yang diunggah Bilar menampilkan anak pertama mereka, Muhammad Levian Al-Fatih Bilar, membawa foto hasil USG Lesti sambil berlari di lapangan bola. Alhamdulillah, abang punya hati lagi. Lesti sangat berbahagia dengan kehamilan anak ketiganya di usia kandungan yang sudah berjalan 6 bulan. Ditemui saat pembukaan klinik milik mereka di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rizky Bilar dan Lesti Kejora mengungkapkan perasaan bahagianya itu. Pengumuman ini sontak membuat publik heboh mengingat usia anak kedua mereka belum genap setahun. Diketahui putri kedua Lesti dan Bilar, Lesya, lahir pada 25 Januari 2025. Banyak netizen yang tak menyangka akan kabar bahagia ini. Kehamilan Lesti kali ini bukan yang direncanakan mereka sebelumnya, tetapi kondisi Lesti yang mengalami kebobolan. Meski tengah hamil 6 bulan, Lesti masih memberikan ASI kepada anak keduanya. Udah jalan 6 ini. Sekarang masih ASI. Masih ASI karena stok ASInya masih banyak. Kebetulan jadi pas begitu kemarin selagi nggak ada nggak ada masalah, nggak ada kontraksi dan lain sebagainya. Aku juga konsultasi sama dokter, jadi kalau selagi memang nggak ada kontraksi, terus ASInya masih bisa, ya nggak apa-apa. Alhamdulillah, masya Allah banyak stok ASInya. Kalau ini terprogram, terencana. Semua bisnis yang kita jalankan terencana. Kalau anak kita sesuai dengan postingan saya, kebobolan. Kabar ini sekaligus menjadi bukti bahwa pasangan ini siap menyambut babak baru dalam kehidupan mereka sebagai orang tua 3 anak. Diceritakan Bilar, sejak hamil anak ketiga, Lesti ngidam beraneka macam makanan yang ia inginkan, seperti nasi goreng, mie goreng, bakso cuanki, serta masih banyak lagi. Banyak, nasi goreng, mie goreng, bakso aci. Dan dia tipikalnya kalau udah suka satu itu terus selama seminggu ke depan. Jadi kalau dia suka satu ini, itu nggak hamil juga begitu kalau itu mah. Ya, jadi kalau dia suka satu makanan, misalnya ketoprak katakanlah gitu ya. Jadi selama seminggu ke depan kita harus siap-siap. Selama seminggu ke depan, tiap hari, tiap malam kita. Jangan ngurang-ngurangin sebulan. Oke, sebulan. Selama sebulan ke depan kita harus siap ketoprak tiap malam tuh. Kondisi itu membuat Bilar selalu menghabiskan makanan Lesti, lantaran istrinya itu hanya mencicipi 1-2 sendok saja. Untuk menghindari makanan terbuang mubazir, maka Bilarlah yang selalu menghabiskan sisa makanan yang tidak habis dikonsumsi istrinya itu. Kondisi itu membuat rencana diet yang dijalankan Bilar jadi tertunda. Karena kan wajar udah bapak ya, anak 2 mau anak 3 sekarang. Jadi agak sedikit ngembang perutnya, apalagi istri saya kan lagi hamil. Problem saya sebagai orang yang lagi berusaha diet adalah istri saya yang lagi mau makan ya mau nggak mau bekasan sisaan dia saya ngelanjutin makan akhirnya karena mau bazir kan mana kepengenannya malam lagi jam 12 jam 1. Padahal itulah yang harus dijaga pola makan itu termasuk makan malam dihindari. Meski tengah hamil 6 bulan anak ketiga, namun kondisi itu tidak mengurangi aktivitasnya baik di dalam maupun luar rumah. Kondisi itu terlihat saat Lesti turun tangan langsung ke dapur memasak mie ayam untuk konsumen yang mampir ke warung makan miliknya. Kita agendakan tiap weekend untuk mampir ke sini. Ya sebetulnya memang kita sering mampir ke sini sekedar monitoring, tapi belakangan kita bikin campaign baru di mana beberapa pengunjung akan kita sediain, bukan gua sih, lebih tepatnya istri gua yang akan menyediain makanan spesial buatan ala Bunda Lesti. Ya. Hari Minggu ini mie ayam. Disiapin untuk berapa porsi? Ini juga, Pak. Seperti biasa banyak. Waduh Moms, ini naga-naganya level repotnya Rizky Bilar sama Dede Lesti ini kayaknya bakal nambah banget nih ya. 2 anak mereka aja masih balita tuh ya, udah bakal tambah
anggota baru lagi. Waduh, ini gimana ceritanya sih? Atau jangan-jangan mungkin Dede sama Abang Bilar ini sengaja kali ya pengen nikmatin momen repotnya tuh sekarang aja, sekaligus aja terabas kongkol gitu. Jadi pas anak mereka udah dewasa nanti, mereka bisa santai menikmati masa tuanya. Mungkin gitu kali konsepnya ya. Nah, Lesti dan juga Bilar ini udah mau nambah anggota keluarga baru nih Mams. Tapi gimana nih dengan penyanyi Afgan? Sampai detik ini kayaknya belum juga nih ada hilalnya gitu soal pasangannya. Ya Robby ngomongnya gitu, ngaca lu Rob. Sering nih katanya sih Afgan punya hubungan yang spesial dengan Teh Ocha. Tapi ternyata impiannya Afgan itu ya orang yang berbeda gitu pemirsa. Dan dia itu punya impian tersendiri soal pasangan yang sesuai dengan versi yang Afgan mau. Nah kayak apa sih kira-kira? Langsung aja kita simak bersama, ini dia. Sudah katakan cinta, sudah ku. Afgan Syahreza atau yang akrab disapa Afgan menjadi salah satu penyanyi solo kondang di tanah air. Namanya begitu populer di kalangan pecinta musik di Indonesia. Meski demikian, bagi Afgan nyatanya popularitas atau ketenaran bukan dianggap sebagai hal terpenting dalam hidup. Meski menjadi orang terkenal, tapi ia ingin hidup menjadi orang biasa. Pelantun tembang Jodoh Pasti Bertemu itu menyadari bahwa banyak orang pada masa sekarang ini barangkali sangat ingin menjadi terkenal, bahkan terobsesi dengan ketenaran. Namun tidak demikian dengan dirinya. Sejak pulang berhaji beberapa waktu lalu, ia ingin melepas semua atribut ketenaran yang selama ini melekat pada dirinya. Hal itu diungkapkan Afgan saat menjadi bintang tamu di acara Bincang dengan Ivan Gunawan. Enakan jadi orang biasa apa jadi Afgan seorang penyanyi? Waduh, dua-duanya lagi aku. Gimana ya? Kemarin bener-bener jadi sama. Kita kan emang semua sama ya. Mungkin yang bedain cuman kayak di sini tuh kita dapat privilege banyak dengan pekerjaan kita, alhamdulillah gitu. Di sana tapi kita benar-benar harus membaur dengan semuanya. Aku sih menikmati konsep itu ya karena jadi humbling kayak aku ngerasa ya jadi humble gitu. Meski menjadi orang ternama dengan segudang lagu hits yang pernah dibawakannya, namun masih ada impian yang belum tercapai saat ini. Makanya salah satu aku mau berangkat haji juga karena itu pengen tahu kenapa sih selalu ada kekosongan yang nggak bisa diisi oleh apapun, nggak bisa diisi oleh apapun kecuali sama Allah. Pas kesana kekosongan itu hilang semuanya. Terima kasih cinta. Sejak awal terjun ke kancah musik dan melakukan rekaman, dirinya tak punya tekad untuk menjadi terkenal. Apa yang dilakukannya hingga kini semata-mata karena ia sangat suka menyanyi. Benarkah sahabat Rosa ini merasa jenuh atau merasa mandek dengan karirnya? Bahkan hingga 7 tahun lamanya ia tidak merilis lagu terbaru. Tak hanya ingin jadi orang biasa saja, alias orang kebanyakan, Afgan juga serius menyatakan ingin sekali menikah, memiliki keluarga. Ada apa sebenarnya di balik impian aneh Afgan? By the way, kemarin pas lagi hajian ada doa cari jodoh nggak Gan? Doa cari? Hah? Kan ada sih Gan ya kalau misalnya kita tuh udah ganteng, famous, kok kayak susah banget ya? Kayak perempuan-perempuan tuh dapat perempuan yang pas tuh kenapa susah ya Gan? Karena belum saatnya aja kali ya Eva. Kayak mama nyokap bokap gue santai banget sih. Justru malah aku yang kadang-kadang rungsing sendiri gitu. Kayak kesepian, gini gimana dong mama? Kemarin tuh menyambut rilisnya album aku yang baru. Jadi albumnya emang project global, lagunya bahasa Inggris semua. Jadi pengen lebih fokus tour di luar gitu, karena pengen memperkenalkan lagu-lagu yang bahasa Inggrisnya gitu. Kemarin kita udah bikin di Korea, alhamdulillah sukses. Abis ini kita mau lanjut ke Malaysia. Kalau merubah image single lebih kayak alter ego kali ya. Kayak mungkin ada Afgan yang nyanyi lagu ballad, nyanyi lagu pop, terus ada Afgan yang sisi lain gitu, Afgan yang nyanyi lagu R&B. Jadi pengen punya alter ego gitu, kayaknya seru deh. Dan memang transisinya butuh waktu sih gitu. Tapi sekarang saya perlahan-lahan mulai memperkenalkan lah lagu-lagu yang berbahasa Inggris ini gitu. Yang penting aku jujur aja sih dalam berkarya dan emang ini aku yang sekarang gitu. Sempat
Sempat jadi gunjingan netizen lantaran istri lepas hijab di awal tahun 2025. Kemarin Rifky Balwell dan istri Bibi Alrayan justru terlihat kompak ikut sebuah kajian agama. Ini seolah jadi jawaban untuk netizen yang sempat menuding Rifky gagal bimbing istri. Tak perlu klarifikasi atau membela diri, respon Rifky ia buktikan bahwa anak istri ikut kajian mendalami lagi tentang keimanan mereka. Ini itu kita ada kajian rutin ya? Di Aktoba, di Aktoba Travel, karena kita umroh. Insya Allah akan melaksanakan umroh dan ya supaya recharge lah, supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Kalau Kazim pertama kali nih ya? Kazim pertama kali. Karena temanya keluarga dan anak itu kita coba ajak mereka biar mereka tahu apa ya, ibaratnya belajar ilmu ya. Panduannya lah gitu. Bahwa anak dengan harapan anak bisa dapat juga pemahaman ilmu agama, Rifky konon sempat kehabisan akal menghadapi dua anaknya yang masih bocil dan anak yang menuju ABG. Pasalnya, gaya parenting pada masanya ternyata bikin Rifky sempat kesal. Belum lagi menghadapi kalau anaknya saling berantem, Bibi dan Rifky harus ambil peran yang beda hadapi dua anak yang usianya pun cukup jauh. Kalau saya kan merasakan gitu ya, maksudnya sesuatu yang dipaksa itu nggak akan kita ikhlas jalaninnya gitu. Ya buat apa juga kita sholat tapi kita nggak bener kena dalam hati, ibaratnya kita nggak dapetin kenikmatan sholat itu sendiri gitu. Dan karena saya sudah pernah melakukan itu, menjalani itu, dididik seperti itu, makanya saya tanya sama Ustaz, saya salah nggak gitu? Kalau saya sholat di rumah, sholat saya ajakin. Tapi saya memang kurang keras sih, lebih santai. Kalau Bibi memang lebih suka kepancing ya. Kalau aku sih lebih santai, lebih anak-anak ngadunya ke aku gitu. Karena kalau dua-duanya setrik kan kasihan mereka, jadi harus good cop bad cop juga. Ya cara didik kita sih natural sih kita. Kerja bareng untuk pola asuh anak di rumah, pasangan yang menikah pada 2018 silam ini malah ragu membawa anak-anak umroh. Padahal ini umroh kedua bagi mereka, ya sebenarnya mereka sudah punya gambaran bagaimana suasana di tanah suci. Lantas apa rencana mereka dengan umroh kedua mereka? Bukankah pada umroh pertama, doa-doa mereka telah banyak Tuhan kabulkan? Jadi kepengen lebih nikmatin suasana kan. Kalau kemarin kayaknya umroh pertama tuh masih bingung, masih beradaptasi. Ini umroh yang kedua ini kayak kita udah mulai tahu nih situasinya Madinah kayak apa gitu. Kayaknya pas dari sekarang tuh kayak udah diniatin nanti sampai sana pengen lebih nikmatin lagi kayak indahnya Madinah tuh, tenangnya, nyamannya Madinah kayak gimana. Kayak ampun pengen cepet-cepet ngerasain, terus pengen dinikmatin banget deh. Doa pada umroh pertama sudah dikabulkan, umroh kedua jadi momen indah tepat di anniversary Bibi dan Rifky. Gak salah, kalau punya anak perempuan buat mereka jadi impian dan doanya. Apalagi Kazim justru ngebet banget punya teman main di rumah. Bawa bayi, kalau Kazim, jadi kayak udah gak sabar banget nih udah. Kalau misalnya, kan aku juga ada ponakan kan, kayak di bawahnya dia gitu. Nah itu aku bilang, enggak ini adenya Kazim, aku gak mau, aku maunya adenya dari perut bunda gitu. Kalau abangnya kayak udah cuek-cuek bebek, adenya udah banyak. Disiram deh. Adenya udah banyak, udah gitu dia udah ABG juga kan si abangnya. Masya Allah, tabarakallah, lancar-lancar ya buat Rifky Balwell dan juga Bibi Alrayan. Lama nih mereka berdua nggak muncul dan juga warawiri di layar kaca. Tahu-tahu udah punya planning yang sangat luar biasa pemirsa. Ini bisa dijadikan sebagai panutan buat kita semua ya. Digosipin apapun, dihujat apapun, santai aja kayak di pinggir pantai. Ya nggak sih? Yang penting tuh fokus sama keluarga, terutama hal-hal penuh dengan kebaikan. Oke Mom, saya pastinya terima kasih banyak buat Anda yang sudah menyaksikan. Jangan lupa saksikan terus ya obrolan seputar selebriti dari Senin sampai dengan Jumat jam 7:30 pagi. Saatnya sekarang aku Robi Purba pamit. Have a nice day dan salam buat keluarga di rumah.